Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaim al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa shami fi syahri Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami' Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah, juga para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmahnya kepada kita semua. Terkhusus alhamdulillah, di hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan nikmat hidup, juga alhamdulillah dalam kondisi nyaman, damai. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah saum kita di bulan Ramadan tahun ini memperoleh kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaatul uzma mi yaumi hadza ila yaumil akhir. Dari saat ini kita berharap syafaat Nabi Muhammad sampai nanti di alam barzah, di padang mahsyar, sampai nanti Allah menentukan manusia hamba Allah antara surga dan neraka. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak nanti ketika Allah menghidupkan di alam yang abadi, di akhirat nanti, dalam keadaan Allah menentukan kita dalam kehidupan yang mulia, yang Allah tempatkan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, kehadiran puasa di bulan Ramadan disambut dengan senang hati, berbahagia, karena bulan Ramadan adalah bulan panennya umat Islam. Ramadan itu maknanya adalah membakar dosa-dosa kita. Tapi kalau Ramdun itu maknanya adalah air bah,
air yang berlimpah ruah. Jadi bulan Ramadan di samping dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bulan Ramadan adalah panen kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air yang berlimpah ruah. Tergantung kita. Mau enggak mengisi amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, atau bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna yang berarti sehingga sia-sia? Padahal suatu ketika Nabi Muhammad naik di atas mimbar, lalu malaikat Jibril alaihissalam berdoa, dan doa itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, beruntung bagi umatmu yang ketika masuk bulan Ramadan dia mengisi amalia-amalia yang baik di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan dia mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Lalu juga dia akan mendapatkan pembebasan, aidkum minan nar, dibebaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dapat tiket meraih surganya Allah. Maka Ramadan dia mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhannya dalam ibadah, maka dia memperoleh keberuntungan. Kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, malaikat Jibril pun berdoa, beruntung berbahagia bagi umatmu ketika namamu disebutkan. Lalu mereka bersolawat kepadamu sebagai bentuk rasa cintanya kepadamu, memperbanyak solawat kepadamu, maka dia memperoleh keberuntungan. Kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Lalu yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihissalam, beruntung berbahagia bagi umatmu yang ketika kedua orang tuanya dia masih hidup, lalu dia bakti kepadanya, memperoleh ridho dari kedua orang tuanya, maka dia bisa dipastikan memperoleh kemuliaan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, keberuntungan dari Allah, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang banyak keistimewaan di dalamnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimni Ramadan. Ya Allah, berikan kesehatan ketika aku berjumpa dengan bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang baik yang kaitannya dengan ubudiyah ataupun muamalah kita. Karena bulan Ramadan ini juga kaitannya adalah ibadah ruhiyah dan ibadah muamalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wasalimhu minni, supaya kita jangan sampai di bulan Ramadan kita tergoda dengan kemaksiatan. Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal juwal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa di dalamnya kecuali dia hanya haus dan lapar.
Siapa mereka orang yang tidak memperoleh keutamaan di bulan Ramadan? Mereka orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya. Matanya bukan dijaga tapi melihat sesuatu yang bisyahwat. Telinganya tidak dijaga tapi mendengarkan hal-hal yang negatif. Mulutnya tidak dijaga. Di bulan Ramadan dia ghibah, dia fitnah, dia namimah, mengadu domba, membicarakan orang lain. Maka amaliyah yang seperti ini itu bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Sangat disayangkan hadirin. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak makan, tidak minum, berharap dia mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi dihapus amalnya, tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah shaimin rahimakumullah. Masih lama Pak perjalanan kita, baru sehari. Ya, sebulan kita puasa. Ini lagi babak penyisihan Pak. Alhamdulillah nih kita pagi-pagi pertama udah daftar sama malaikat. Ya Bapak masuk tuh ada daftar hadir tuh dari malaikat. Ya mudah-mudahan sampai minggu terakhir di bulan Ramadan tetap nama kita ada di sana Pak. Amin ya Rabbal. Ikut ambil bagian hadirin. Emang godaannya nih Masya Allah. Kalau bulan Ramadan asik tidur itu entah habis sahur. Ya kan? Perut kenyang jamaah rahimakumullah. Akhirnya dia senderan tuh. Iya kan? Giliran senderan, Masya Allah. Ya imsak aja nggak dengar Pak. Imsak nggak dengar. Untung udah baca doa malam. Karena kita niat puasa di bulan Ramadan itu malam hari niatnya. Alhamdulillah bareng-bareng tuh sama Bilal. Awaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Bareng-bareng tuh. Ya kan udah niat itu. Ya rahimakumullah. Maka asik tidur itu habis subuh. Makanya makruh. Makruh itu sesuatu yang alangkah baiknya dijauhin. Karena pagi hari itu saat Allah turunkan rizki Pak. Makanya ayam jago Pak, jam 3 udah bangun. Jago. Lah kita Pak yang punya jagonya jam 6 kalah sama jago kita. Iya kan? Masya Allah, zikrullah kata jago. Ingat sama Allah. Dia asik Pak, nikmatin tidurnya di spring bednya. Dia nggak sadar, Masya Allah yang ngasih nikmat tidur tuh Allah. Banyak orang yang susah tidur, pengen tidur tiap malam. Ada orang yang sudah kecanduan dan memang sudah kudu seperti itu. Mau tidur minum pil tidur Pak. Jatah pilnya aja tuh buat mau penghantar tidur udah puluhan ribu, ratusan ribu. Kita mah alhamdulillah nggak pakai pil tidur Pak, asal bau bantal. Ini saya kalau nggak malu mas senderan tidur Pak. Hanya cuman malu kan sama jamaah. Saya diundang di sini suruh ngomong, bener nggak Pak? Suruh ceramah. Nah bapaknya jangan tidur. Jadi barang-barang adil gitu Pak. Mohon maaf saya mengganjil orang nggak ngingetin. Masa ustadznya ceramah gitu jamaah asik udah kemana-mana udah ke Jogja. Jadi jangan tidur Pak. Saya doakan yang tidur bisa umroh. Amin. Yang melek bisa haji. Amin. Untungan mana? Ini potongan tukang tidur tuh Pak. Mohon maaf Pak ya. Jujur bulan Ramadan gak boleh bohong. Iya kan? Asik Pak, apalagi udah ketemu senderan, Masya Allah.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Tidur itu nikmat dari Allah. Lalu kalau kita sudah bangun dari tidur, alhamdulillah, puji Allah. Ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Allah yang memberikan nikmat, kita bangun dari tempat tidur kita. Allah masih percayakan kita hidup di alam dunia. Bukankah banyak saudara kita yang ketika menikmati tidurnya ternyata tidur selamanya menghadap Allah. Ini yang buat renungan buat kita, Pak. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal saleh, supaya amal-amal yang dulu dari akil balik mungkin banyak kealfaan, kekhilafan. Dosa kita sengaja atau tidak, baik kaitannya dengan Allah. Mungkin di masa yang lalu seringkali kita mengundur-undur ibadah. Sholat udah di akhir waktu mepet banget. Sholat zuhur, Masya Allah, udah jam 3 kurang 5. Asarnya jam 3 hadirin. Sekalian asar. Ini orang dawamul wudu namanya. Ngelanggengin wudu. Ya. Allahu Akbar. Habis sholat zuhur, ajan di khairu ummah. Allahu Akbar, diomelin tuh muadzin. Emang khairu ummah paling cepat ajannya. Barusan selesai zuhur. Bukan muadzinnya Pak yang salah, Bapak. Yang di akhir waktu. Bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita mengabaikan seruan Allah? Kita cuek dipanggil sama Allah. Bagaimana Allah memberikan bentuk perhatian kepada kita kalau kita tidak memperhatikan urusan kita dengan Allah? Kita ini hadirin tergantung kitanya manusia itu. Mau senang atau mau susah kitanya. Jangan nyerah dengan takdir. Takdir kali ini Pak Ustadz, bukan. Takdir itu ada mubrom, ada mu'alaq. Ada yang sudah paten dari Allah, mubrom, ada mu'alaq. Ada yang masih bisa dirubah oleh kita dengan kita mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jadi orang kaya hadirin. Banyakin kita munajat sama Allah. Minimal ginanun nafs, kaya jiwa, kaya hati. Kaya hati Pak. Masya Allah. Syukurnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syukur itu jamaah rahimakumullah, melihat sesuatu nikmat yang kecil itu terasa besar. Karena orang yang beriman ketika melihat nikmat bukan ngelihat ke atas. Nikmat dunia ya. Ngelihatnya ke bawah Pak. Kita nih mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau ngurusin kurang Pak. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita ini mohon maaf udah enggak napas. Enggak bakal bosan, enggak bakal cukup, terus aja. Ini juga godaan Pak, ujian nih. Bapak berangkat ke pasar. Mohon maaf baju kita Pak, losinan tuh Pak. Mungkin bisa jadi banyak juga baju yang belum kita pakai Pak. Tapi kalau berangkat ke pasar, Bapak ada uang, kegoda Pak. Lihat baju, oh cakep banget. Kegoda tuh. Bukannya dilarang, boleh beli baju baru. Tapi imbangin kalau kita punya uang, sodako juga perlu. Kita koleksi baju banyak banget losinan Pak. Tapi sholat Jumat, hari Jumat mohon maaf, bawa uangnya Masya Allah timbang 5.000 Pak. Kembalian beli bensin. Udah lecek banget. Beli baju mampu Pak 200.000, 250.000. Mau ya nyandangin jasa dia kita, nyandangin fisik kita, tapi rohaniah kita subhanallah nggak diperhatiin Pak, cuman hanya 5.000 kebutuhan rohani. Mulai Jumat besok kita mulai bawa 100.000 hadirin. Amin. Dan saya pesan kepada Pak DKM di sini, usahakan khotib kalau bisa 1 juta.
Benar, serius saya Pak. Orang yang khotib saya. Kalau khotib 1.000.000 saya datang jam 10. Biarin belum ada orang. Mohon maaf Bapak di Malaysia. Bapak pernah ke Malaysia? Sama Pak. Malaysia, Brunei, Masya Allah. Itu Pak benar-benar muazin, imam, guru ngaji diperhatiin Pak. Diperhatiin. Kalau bisa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mohon maaf, jangan sampai dia kelaparan. Jangan sampai pagi belum sarapan kalau di luar bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan untuk buka puasa sahur orang yang mensyiarkan agama Allah dalam kondisi kesulitan. Dituntut nanti di akhirat kita orang yang punya duit, hadirin. Jadi setuju nanti khotib 1.000.000? Kelihatan bukan pengurus. Yang pengurus mikir, hadirin, orang income-nya pendapatannya cuma 500. Iya kan? Allahu Akbar. Makanya saya ingatkan tadi 100.000 satu jamaah. Ya enggak usah lah kegedean, 50. Kurang. Subhanallah, insya Allah udah niat, udah dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau lagi punya duit maksudnya. Begitu. Kalau lagi nggak ada mah ya semampu kita. Yang penting ketika sholat Jumat kotak lewat bismillah karena Allah. Malu kita sama Allah, hadirin. Allah ngasih nikmat banyak banget. Rezeki kita Masya Allah berlimpah. Tapi kita masih perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu adalah konsumsi rohaniyah kita, kebutuhan rohaniyah kita. Yang orang banyak sedekah insya Allah akan ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang berikan manfaat untuk orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini takjil, menyiapkan untuk orang yang berbuka puasa. Itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Lagi ada rezeki, sekalian bungkusi nasi padang. Tahu tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin. Untuk siapin buka puasa mereka anak yatim. Gak usah banyak-banyak, hadirin. Iya kan, semampu kita aja. Setiap menjelang maghrib, Masya Allah 2 bungkus buat anak yatim, fakir miskin, janda-janda muda, tua, yang muda masih usaha. Iya, ini mohon maaf kadang begitu juga Pak, ada kejadian. Giliran janda muda, Masya Allah THR-nya Pak 2 juta. Nyalamin Pak, iya kan? Buat anaknya, salamnya buat malu. 2 juta tebel banget, Masya Allah. Giliran sama janda Pak 200. Ya, mestinya janda yang 2 kali lipat. Boleh janda muda 2 juta, janda tua 4 juta. Begitu. Ntar kan janda tua sama janda muda ketemu. Waalaikumsalam. Tadi mampir ya? Iya. Alhamdulillah, saya barusan dikasih sama Pak Agus. Ada Pak Agus? 2 juta. Alhamdulillah. 2 juta. Lah saya 200. Sedih Pak. Tapi kalau sama subhanallah, alhamdulillah. Enggak pilih kasih, hadirin. Kasih itu. Berikan manfaat ke orang lain. Bukankah dulu ada seorang anak, dia tidak punya ayah, jamaah rahimakumullah. Seorang bapak yang melihat, Masya Allah, orang-orang yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengundang anak yatim ke rumahnya. Tapi seorang bapak tadi subhanallah ingin juga keutamaan itu dia dapat. Dia tukang jualan gorengan Pak di sekolah. Setiap anak yatim dia lewat, dia tahu nih kalau punya di sekolah itu dia ada anak yatim yang sangat darurat. Dia panggil, nak sini. Kamu nanti tiap pagi ya nak mampir ke bapak. Nanti bapak bungkusin pakai plastik. Tinggal pilih mana kesukaan gorengan kamu. Saya suka ini Pak, dikasih 3 Pak. Tiap pagi subhanallah.
Anak yatim tadi ketika lewat jamaah rahimakumullah karena minder, malu, ngerasa teman-teman yang lainnya dia keluarkan dari sakunya membayar uang dari jajanannya. Si anak yatim nanti ketika sudah sunyi, sudah sepi, dia datangin, "Bapak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh iya nak, udah disiapin buat kamu lebih awal sebelum jualan ini dikasihkan ke pembeli." Dari kelas 1 terus berjalannya waktu selama 6 tahun jamaah rahimakumullah. Anak yatim tadi subhanallah, seorang anak yang saleh, rajin mengaji, pahalanya ngalir buat bapak tadi. Dia sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah bapak tadi dan dikabul oleh Allah SWT. Karena keterangannya seperti itu, siapa yang muliakan anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dalam surga kata Rasulullah. Dan orang yang menyenangkan anak yatim rezekinya dimudahkan oleh Allah. Termasuk pendusta agama Allah Pak kalau kita nyakitin anak yatim. Berarti kalau kita sayang sama anak yatim, termasuk orang yang benar-benar dia mempercayai agama Allah adalah agama yang benar-benar menyelamatkan kita. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita alhamdulillah lulusnya anak yatim. Dia pamitan jamaah rahimakumullah dapat beasiswa. "Bapak, makasih ya. Saya telah dibantu selama 6 tahun sama Bapak. Saya pagi tidak pernah kelaparan Pak seperti mereka yang punya orang tua diberikan jajan sama orang tua. Saya juga dikasih sama Bapak, alhamdulillah perhatian khusus." Lulus SMP, lulus SMA, perguruan tinggi, sampai jamaah rahimakumullah, singkat cerita, ini seorang tadi subhanallah diterima ya, jadi aparatur pemerintah. Dia jadi seorang polisi Pak. Sebelum rumah tangga subhanallah sudah nazar dalam hatinya, sebelum saya rumah tangga saya pengen menghajikan bapak angkat saya yang dari kecil memperhatikan saya. Dengan pakaian dinasnya jamaah rahimakumullah turun dari mobil, dia dekati, dia hampiri bapak tukang gorengan tadi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bapak tadi pas sambil gemetar menggoreng gorengan. Datang itu polisi jamaah rahimakumullah dengan pakaian yang lengkap. "Bapak kenal saya?" "Tidak nak." "Ini Pak, yang dulu Bapak sering ngasih gorengan sama saya. Ini saya Pak, saya sudah jadi polisi. Boleh nggak saya pinjam KTP Bapak?" Dibukalah jamaah rahimakumullah KTP-nya seorang bapak tukang jualan gorengan tadi. Bukan hanya bapak tapi istri bapak juga. Dibuka juga jamaah rahimakumullah, kebetulan disimpan dalam dompet yang sama. Sama hanya saya Pak. Saya itu diisi dompet itu, mohon maaf, KTP istri saya termasuk foto saya dan istri saya. Di depan itu ketika buka HP saya, istri saya yang dilihat. Kayak bapak-bapak begitu Pak ya? Halo? Jujur, bukan Syahrini, bukan. Dibuka HP-nya Syahrini, Masya Allah. Buka TikTok yang pakainya Lekton, you can see. Allahu Akbar. Gimana iman kita mau naik hadirin? Godaan, istri kita lebih cantik dari apa yang dipoto itu Pak, yang ada di TikTok itu kamuflase itu Pak. Itu semua dandanan, menor-menor dipoles Pak, aslinya nyelek. Istri kita nyatnik hadirin, cantik istri kita, poles di rumah. Dandanin istri kita biar cantik, tidak kalah dengan ada di foto di Facebook. Saya mana tadi Pak? KTP hadirin. Nah ini yang fokus nih. Saya nyoba doang Pak. Ya, subhanallah. Dibuka itu KTP jamaah rahimakumullah. "Bapak saya izin." "Emang kenapa nak?" "Iya pokoknya nanti saya bawa aja. Saya pamit ya Pak." Sedikit dia ngamplopin. "Makasih ya nak." Singkat cerita Pak, zaman dulu mah gampang daftar haji Pak, setahun bisa berangkat. Allahu Akbar, udah dapat porsi haji hadirin. Bawa lagi mobil ke situ. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapak jangan kaget ya Pak, saya ngasih hadiah sama Bapak. Saya daftarin haji Bapak sama Ibu." Allahu Akbar.
Allah kalau pilih hadirin mohon maaf, nggak harus banyak duit. Kalau Allah pilih nih apapun kita nih, mau apapun Allah kasih sama kita, nggak ada yang bisa ngalangin hadirin. La mani alima ataita wala mu'ti lima manata wala rada lima qadaita. Kalau Allah mau ngasih nggak ada yang bisa nolak. Jutaan miliaran manusia untuk menolak kebaikan akan sampai ke kita, pasti sampai. Makanya nggak usah khawatir hadirin. Kita ini cari perhatian dari Allah. Ternyata subhanallah Pak, dia langsung bapak tukang gorengan tadi sujud syukur kepada Allah. Memang ini nak yang bapak harapkan setiap sujud, saya pengen berangkat ibadah haji. Ternyata Allah wasilahkan dengan perantaraan saya berbuat baik sama kamu, dan ternyata Allah pilih saya jadi tamu Allah. Mudah bagi Allah hadirin. Nah, oleh karenanya nanti besok-besok hadirin kalau ada anak yatim beliin goreng. Selama berapa tahun? 6 tahun ya. Bismillah karena Allah. Tadi saya ceritakan, kalau ada rezeki kasih anak yatim di sebelah kita, biayakan itu pendidikan anak kita, pesantrenin, bisa jadi itu bakal nanti jadi ulama besar. Amin ya Rabbal. Cara Allah mau ngangkat derajat gampang. Makanya tadi saya katakan, Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kitanya mau merubah diri kita menjadi orang yang baik. Mindset kita, pikiran kita, hati kita, husnudzon kita kepada Allah pasti dikabul sama Allah. Ustadz, bagaimana anak saya mau kuliah Ustadz? Keseharian saya masih susah dan sebagainya. Jangan pakai akal kita, terbatas kemampuan kita. Pakai iman, itu yang menembus gaib. Menembus dari sesuatu yang kita tidak tahu, tidak paham, ternyata Allah berikan kemudahan. Bukankah tidak sedikit cerita jamaah rahimakumullah? Ayahnya tukang beca Pak. Anaknya subhanallah nggak dibiayain sama orang tuanya, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu itu jamaah rahimakumullah sampai doktor Pak. Anaknya tukang beca, lulusan SR juga nggak tamat, tapi mampu jadi seorang dokter. Ada rahasia apa pada orang tua tadi? Pasti ada amalan yang disukai sama Allah. Kita juga sama hadirin. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan perhatian Allah dari keistimewaan amal soleh kita kepada Allah. Bisa mendawamkan wudu, bisa mendawamkan baca Quran, bisa mendawamkan saum Senin Kamis, bisa mendawamkan kita zikir kepada Allah, bisa mendawamkan sedekah, bisa mendawamkan memuliakan ulama, bisa mendawamkan apapun kebaikan. Itu menjadi jalan kemudahan dari Allah. Allah ma'i, nanti Allah bersamaku. Allah hadiri, Allah akan mengikuti kita di mana saja. Allah nadhiri, Allah melihat kita. Allah syahidi, Allah menyaksikan kita. Baru Allah qaribu minni, Allah dekat dengan kita. Kalau kita udah dekat dengan Allah, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka apa yang diminta jamaah rahimakumullah nanti dipenuhi sama Allah. Bahkan ada level yang diantaranya jamaah rahimakumullah, ini adalah waliullah, kekasih-kekasih Allah. Tanda orang yang dicintai oleh Allah menjadi waliullah adalah orang yang tidak ada pendendam dengan orang lain. Disakiti, dihujat, dibenci, dilemahkan, dihina, tidak pernah membalas. Karena tadi Allah ma'i, Allah syahidi, Allah qaribu minni. Tidak akan tertukar hadirin mutiara walaupun dibuang dalam tanah lumpur. Mutiara ya mutiara. Kalau orang menemukan walaupun sedikit itu bentuknya, kan bernilai mahal harganya. Kenapa? Mutiara hadirin. Maka jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama jadikan diri kita menjadi hamba Allah, muttaqin, mukminin, muslimin, mukhlisin. Insyaallah orang-orang yang selalu serius dengan amal kebaikan kita kepada Allah, maka Allah hantarkan sebelum mencapai kehidupan yang abadi,
kesuksesan yang abadi, yang 99 nikmat dalam surganya Allah. Satu nikmat di dunia ini nanti disempurnakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Itulah makna fid dunya hasanah. Orang tadi akan diberikan hasanah di dunia, tapi juga akan Allah kaitkan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah inti kita puasa. Supaya apa? Supaya jangan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ini sesuai dengan doa Nabi kita Muhammad SAW. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridha ya Allah supaya bisa masuk surga. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca doa ya Allah, aku minta supaya masuk surga, maka surga ngomong, ya Allah, ya Rabb, adkhilhu fil jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kalau surga udah ridho hadirin, dengan dia minta kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan surga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya rahimakumullah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli ikan pelatuk, sebab kalau ngaji lama-lama takut pada ngantuk. Ikan pelatuk doyan ular, lama-lama kalau ngaji ngantuk takut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.